Ratu Elizabeth I selalu menutupi wajahnya dengan make up yang sangat tebal. Sang ratu menggunakan bahan-bahan berbahaya sebagai perawatan wajahnya. Dia menggunakan campuran timah putih dan juga cuka, belerang, bahkan merkuri. Kemudian sang ratu meninggal dunia karena kanker. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Nova Mustikasari. Jika berbicara tentang kecantikan, make up, dan juga skincare merupakan hal lumrah yang kita pakai sehari-hari. Bahkan banyak orang yang rela merogoh kocek yang cukup dalam hanya untuk membeli serangkaian perawatan wajah agar selalu tampil cantik, tidak berjerawat, bahkan awet muda. Dan penggunaan skincare maupun make up ternyata juga sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, di zaman dulu, madu maupun susu merupakan salah satu produk kecantikan yang umum digunakan. Namun, karena zaman dulu belum ada penelitian tentang bahan-bahan berbahaya yang mereka gunakan sebagai skincare maupun make up, tidak sedikit orang yang memakai bahan-bahan berbahaya tersebut untuk perawatan kulit mereka. Dan salah satu bahan berbahaya yang dulu sering digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kulit adalah merkuri. Pada zaman dahulu, merkuri dianggap bisa menyelesaikan berbagai masalah kulit. Dan tentu saja, mereka yang dulu menggunakan merkuri sebagai bahan perawatan kulit, tentu mereka tidak mengetahui bahwa bahan tersebut ternyata berbahaya, bahkan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Dan salah satu orang yang sangat terkenal menggunakan bahan-bahan berbahaya sebagai skincare maupun kosmetik adalah Ratu Elizabeth I. So, di video kali ini, aku mau ngajakin kalian untuk membahas beberapa skincare maupun kosmetik berbahaya yang pernah digunakan oleh sang ratu, serta dampak kesehatan yang ditimbulkan dari bahan-bahan berbahaya yang ia gunakan. Nah, selain Ratu Elizabeth I dikenal sebagai salah satu ratu yang membawa banyak kemajuan bagi kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth I juga dikenal sebagai perempuan yang sering menggunakan bahan-bahan berbahaya sebagai skincare maupun make up-nya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bahan-bahan berbahaya apa saja yang ratu gunakan untuk perawatan kulitnya, kita bahas sedikit asal-usul dari Ratu Elizabeth I. Jadi, Ratu Elizabeth I merupakan penguasa monarki Inggris terakhir dari dinasti Tudor. Ratu Elizabeth I merupakan putri dari Raja Henry ke-8 dan Anna Boleyn. Dan walaupun Elizabeth I dan Elizabeth II memiliki nama yang sama, ternyata mereka berasal dari dua dinasti yang berbeda. Ratu Elizabeth I berasal dari dinasti Tudor, sedangkan Ratu Elizabeth II berasal dari dinasti Windsor. Dan Ratu Elizabeth I memerintah kerajaan Inggris sejak tahun 1558 hingga 1603. Elizabeth I diangkat menjadi seorang ratu saat usianya 25 tahun. Dan pada saat itu, Ratu Elizabeth I merupakan satu-satunya pemimpin wanita yang ada di kerajaan-kerajaan besar Eropa. Dan salah satu julukan yang paling terkenal dari Ratu Elizabeth I ini adalah The Virgin Queen atau Ratu Perawan. Hal ini karena Ratu Elizabeth I memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Dan sebenarnya banyak sekali kontroversi maupun teori konspirasi yang pernah menyeret nama sang ratu. Dan kalau kalian mau aku bahas tentang teori-teori konspirasi dari sang ratu, kalian bisa komen di bawah ya. Karena di video kali ini kita akan fokus membahas tentang skincare dan kosmetik berbahaya yang pernah dipakai oleh sang ratu. Jadi kalau kalian pengen aku bahas lebih lanjut tentang Ratu Elizabeth I, kalian komen aja di bawah ya. Nah, sebagai satu-satunya penguasa wanita pada saat itu, apalagi di usianya yang masih muda, tentu saja Ratu Elizabeth I sangat memperhatikan penampilannya. Ratu Elizabeth I selalu tampil sempurna tanpa celah. Nah, pada zaman dahulu, kulit putih merupakan standar kecantikan tertinggi dan reputasi bagi seorang perempuan. Kulit putih juga merupakan lambang dari usia muda dan juga kesuburan. Nah, selain itu, kulit putih bersih juga bisa menunjukkan status sosial dari seseorang. Karena biasanya, perempuan yang lahir dari keluarga bangsawan atau orang kaya, dia akan memiliki kulit yang putih bersih. Nah, seperti layaknya perempuan yang lahir dari keluarga bangsawan, Ratu Elizabeth I tentu memiliki kulit yang putih, bersih, dan terawat. Tetapi, sekitar tahun 1562, Ratu Elizabeth I menderita penyakit cacar. Bahkan penyakit cacar ini hampir merenggut nyawanya. Tapi untungnya pada saat itu, nyawa Ratu Elizabeth I berhasil diselamatkan. Nah, walaupun nyawa Ratu Elizabeth I berhasil diselamatkan, tapi pada saat itu tidak ada satupun dokter yang berhasil menghilangkan bekas cacar pada wajah dan juga tubuh Ratu Elizabeth I. Dan hal itu tentu saja menjadi bencana besar bagi sang ratu. Dia sangat takut orang-orang akan mencela penampilannya. Nah, sejak saat itulah Ratu Elizabeth I mencoba berbagai bahan untuk menutupi bekas cacarnya. Dan dilihat dari berbagai sejarah dan juga catatan tentang Ratu Elizabeth I, Ratu Elizabeth menggunakan bahan Venetian cerusse
untuk bisa mendapatkan kulit yang putih dan bersih. Dan Venetian Cerusse ini merupakan campuran dari timah putih dan juga cuka. Dia selalu menggunakan cerusse di wajah dan juga lehernya setiap hari. Nah, walaupun ramuan dari timah putih dan juga cuka dipercaya bisa menghilangkan bekas noda hitam di wajah, tapi ternyata bahan-bahan ini bisa memberikan efek buruk bagi kulit. Selain timah putih dan juga cuka, ternyata Ratu Elizabeth I juga menggunakan bahan-bahan berbahaya lainnya seperti merkuri dan juga belerang. Nah, pada awalnya, bahan-bahan berbahaya tersebut memang memberikan efek yang bagus pada kulit. Tetapi, namanya juga bahan-bahan berbahaya, lama-kelamaan, tentu kulit Ratu Elizabeth I mengalami kerusakan. Tapi bukannya berhenti, Ratu Elizabeth I malah semakin banyak menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut. Ratu Elizabeth I selalu mendempul wajahnya dengan cerusse, dengan lapisan yang sangat tebal, hingga orang-orang tidak bisa melihat kekurangan pada kulitnya. Selain kerusakan pada kulit wajahnya, Ratu Elizabeth I juga mengalami kerontokan rambut yang sangat parah hingga membuatnya hampir botak. Dengan berbagai masalah kesehatan dan juga kecantikan yang dia alami, tentu dia tidak ingin ada orang lain yang melihat kekurangannya. Dan untuk menutupi segala kekurangannya, Ratu Elizabeth I selalu menggunakan make up yang sangat tebal dan juga rambut palsu. Selain menggunakan cerusse, jadi cerusse ini semacam bedak ataupun foundation yang bisa menutupi ketidaksempurnaan pada wajah Ratu Elizabeth I. Selain menggunakan cerusse, Ratu Elizabeth I juga menggunakan lipstik yang terbuat dari sinabar. Dan sinabar ini merupakan mineral beracun yang mengandung merkuri. Dia juga meneteskan obat mata khusus yang bernama belladonna agar pupil matanya membesar dan matanya terlihat berbinar. Nah, tadi bedak udah, lipstik udah, dan make up pastinya nggak lengkap kalau nggak pakai blush on dan juga alis. Nah, untuk blush on, Ratu Elizabeth ini menggunakan bahan-bahan alami dari tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan untuk alis, Ratu Elizabeth I memilih untuk mencabut alisnya hingga tipis, lalu membentuknya hingga melengkung untuk mendapatkan tampilan dahi yang tinggi. Konon katanya, dengan tampilan seperti ini, seorang perempuan tidak hanya terlihat cerdas, tapi juga berasal dari kalangan atas. Untuk semakin menyempurnakan penampilannya, Ratu Elizabeth I juga menggunakan wig dengan warna rambut yang sama dengan rambut aslinya. Untuk orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ratu Elizabeth I, tentu melihat sang ratu merupakan seorang perempuan yang sangat cantik dan sempurna. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kulit Ratu Elizabeth I telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Tapi Ratu Elizabeth I sangat pandai menyembunyikan kekurangannya. Dia selalu menggunakan make up yang sangat tebal dan selalu tampil cantik di depan umum. Nah, karena Ratu Elizabeth selalu menggunakan riasan yang sangat tebal, konon katanya tidak ada satu orang pun yang mengetahui bagaimana rupa asli dari Ratu Elizabeth I. Hanya Ratu Elizabeth I, pelayan, dan juga orang-orang terdekatnya lah yang mengetahui rupa asli dari sang ratu. Dan konon katanya ada salah seorang dari keluarga kerajaan, Earl of Essex, yang pernah menerobos masuk ke kamar Ratu Elizabeth I ketika sang ratu tidak menggunakan make up. Earl of Essex pun terkejut melihat penampilan sang ratu. Earl of Essex pun menjadikan penampilan sang ratu sebagai lelucon. Dia mengatakan bahwa Ratu Elizabeth I merupakan perempuan tua yang sangat jelek. Nah, mendengar perkataan itu, Ratu Elizabeth I mengancam akan memenggal kepala Earl of Essex. Dan keinginan Ratu Elizabeth I untuk menutupi kekurangannya juga menjadi salah satu alasan dia tidak menikah. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu penampilan aslinya. Tapi selain itu, ada beberapa teori konspirasi yang menjadi alasan Ratu Elizabeth I tidak menikah. Kalau kalian mau tahu teori konspirasinya, kalian komen di bawah ya. Bahkan, para pelukis di zaman ratu, mereka membuat lukisan tersebut sesuai dengan keinginan sang ratu. Jadi bisa dikatakan bahwa lukisan-lukisan tersebut tidak bisa mempresentasikan wajah Ratu Elizabeth I yang sesungguhnya. Namun, ada satu lukisan yang dipercaya paling mendekati wajah asli dari sang ratu, yaitu lukisan karya Darnley pada tahun 1575. Konon katanya, lukisan tersebut dibuat dengan meniru wajah asli Ratu Elizabeth I. Dan kemudian, lukisan tersebut dijadikan referensi bagi para pelukis setelahnya. Kemudian, Ratu Elizabeth I meninggal pada 24 Mei 1603 di Istana Richmond yang saat ini sudah dihancurkan.
Dan dalam catatan sejarah, Ratu Elizabeth I meninggal karena penyakit kanker dan juga pneumonia. Dan banyak orang yang percaya bahwa penyakit tersebut juga dipicu oleh bahan-bahan berbahaya yang ia gunakan sebagai riasan wajah dan juga tubuhnya. Dan terlepas dari alasan kematian dan juga kontroversi yang terjadi selama hidupnya, Ratu Elizabeth I dikenal sebagai salah satu pemimpin perempuan hebat yang pernah memimpin kerajaan Inggris dan menjadi ratu yang sangat terkenal seantero Eropa karena kecantikan, kecerdasan, dan juga penampilan ikoniknya. Tapi perlu dicatat bahwa mungkin zaman dahulu mereka tidak tahu bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan ini sebenarnya adalah bahan-bahan berbahaya. Setelah mereka mengetahui bahwa mungkin bahan A bisa memberikan efek yang baik pada kulit, mereka langsung menggunakannya begitu saja, tanpa mereka mengetahui bahwa sebenarnya bahan-bahan tersebut adalah bahan berbahaya. Tetapi pada zaman sekarang sudah dilakukan banyak penelitian tentang bahan-bahan yang berbahaya dan aman digunakan sebagai skincare maupun make up. Dan walaupun begitu, kalian tetap harus berhati-hati dalam memilih skincare maupun make up karena masih banyak orang-orang yang menggunakan bahan-bahan berbahaya sebagai salah satu kandungan dalam produk mereka. Seperti yang sedang viral saat ini, banyak oknum yang menjual skincare dengan bahan-bahan berbahaya namun tidak dicantumkan dalam ingredients-nya. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kejahatan dan juga penipuan. Selain memasukkan bahan-bahan berbahaya ke dalam skincare, ada juga beberapa oknum yang menjual produk overclaim. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa produk overclaim bukanlah produk yang berbahaya. Tapi kalau menurut aku pribadi, produk overclaim tetaplah produk yang seharusnya tidak terjual bebas. Karena tentu saja produk yang overclaim pasti memberikan kerugian bagi konsumen. Dan bahkan ada kan produk yang nggak cuma overclaim, ternyata juga memasukkan bahan berbahaya, tapi tidak dimasukkan ke dalam ingredients-nya. Jadi ini kayak combo banget nggak sih nipunya? Jadi kalian harus hati-hati ya dalam memilih skincare maupun make up. Pilih brand-brand yang benar-benar terpercaya dan juga sesuai dengan klaimnya. Kalian nggak mau kan udah beli skincare mahal-mahal, tapi tidak memberikan efek apapun pada wajah kalian, bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit di kemudian hari. Nauzubillah min zalik. So guys, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye.